Kalian pernah nggak sih baca novel yang di balik plot twistnya itu ada plot twist lagi? Nah, kali ini aku Halo guys, perkenalkan nama aku Rosti Faradilah dan kali ini aku bakal ngebahas dua novel yang telah aku baca dan pengarangnya itu dari orang yang sama gitu, yaitu nama pengarangnya adalah Dan Brown. Dan novel yang aku bahas kali ini tuh berjudul The Last Symbol dan Malaikat dan Iblis. Jadi pertama-tama aku bakal ngebahas yang The Last Symbol terlebih dahulu. Kalian simak ya. Dalam novel pertama, yaitu The Last Symbol itu, pemeran utamanya itu bernama Robert Langdon. Nah, Robert Langdon ini adalah seorang ahli geologi dan juga dosen simbologi di Harvard University. Nah, pada awalnya itu, dia itu menerima telepon dari sebuah nomor yang tidak dikenal, dan orang yang menelpon itu mengaku bahwa dia adalah asisten dari si Peter Solomon. Nah, Peter Solomon ini adalah teman baik yang sudah dianggap seperti kakak maupun keluarga oleh si Robert Langdon. Nah, si Robert Langdon ini itu dikabarkan bahwa dia itu akan menjadi pengisi di sebuah acara di US Capitol. Nah, karena yang meminta ini adalah sahabat yang sudah dianggap sebagai kakak, maka si Robert Langdon ini mengiyakan ajakan tersebut dan keesokan paginya dia mengunjungi US Capitol. Tapi ternyata di US Capitol itu nggak ada acara apapun, guys. Di sana dia malah menemukan sebuah lengan dan dia yakini bahwa lengan itu adalah milik si Peter Solomon, milik teman yang sudah dia anggap sebagai saudara. Nah, melihat itu dia tuh menjadi kebingungan, kok bisa ada tangan ataupun lengannya si Peter Solomon ini di US Capitol. Dia tuh bahkan kayak bingung banget kenapa ada lengannya itu. Kemudian dari kebingungan itu dia juga terima lagi sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Orang itu bilang kalau dia mau menyelamatkan si Peter Solomon, dia tuh harus bisa membuka sebuah portal. Terus si Profesor Langdon ini merasa kebingungan. Apa ya portal ini? Dia tuh nggak ngerti portal apa ini. Portal apa yang dibahas oleh orang ini gitu. Dia tuh benar-benar nggak tahu gitu. Terus di sisi lain, si Peter Solomon ini ternyata punya adik perempuan yang bernama Catherine Solomon. Catherine Solomon ini adalah seorang penemu. Beliau adalah seorang ilmuwan yang temuannya itu sudah banyak banget. Dan temuannya itu dia simpan di sebuah lab. Terus si Catherine ini tuh nggak tahu kalau ternyata kakaknya yaitu Peter Solomon itu diculik. Dia juga mendapat sebuah telepon. Orang itu mengaku bahwa dia adalah dokter pribadi dari Peter Solomon. Catherine yang tidak tahu apa-apa itu dia percaya-percaya aja gitu. Terus dia tuh diminta untuk pergi ke rumahnya si dokter tersebut. Tapi ternyata guys, itu semua adalah tipu muslihat. Dan orang yang menipu itu orang yang sama dengan orang yang menipu Robert Langdon. Dan orang tersebut itu bernama Malah. Nah, si Malah ini tuh terobsesi banget sama simbol-simbol dan portal-portal yang berada di Amerika. Nah, singkat cerita, si Malah ini ingin melenyapkan Catherine dan segala penemuan Catherine. Sebelumnya dia juga telah membunuh teman baik Catherine yang bernama Tris. Tapi untungnya pada saat itu, Catherine itu benar-benar berusaha banget untuk menjauhkan diri dan menyelamatkan diri dari si Malah ini karena dia berusaha untuk membunuh Catherine. Pada saat itu juga datanglah Robert Langdon bersama satu orang yang bernama Bellamy untuk menjemput si Catherine dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari si Malah ini. Dan ternyata dulunya si Malah ini telah membunuh ibunya Catherine dan Peter Solomon. Alasan dia membobol rumahnya Peter Solomon karena dia ingin mengambil sebuah batu piramid yang dia yakini bahwa batu ini tuh bisa membuka portal yang dia maksudkan. Kemudian sebenarnya dia itu ingin menyandra si Catherine Solomon. Tapi dari arah dapur, ibunya tuh melihat semua kegaduhan itu. Melihat Catherine yang disakiti, dia melindungi si Catherine dan akhirnya ibunya lah yang terbunuh. Terus Peter yang melihat itu semua dia merasa marah. Dia mengejar si Malah ini sampai pada sebuah tepi jurang. Dia menodongkan pistolnya dan menembak si Malah itu sampai si Malah ini tuh jatuh ke dalam jurang es. Semua orang itu meyakini bahwa si Malah ini sudah mati. Tapi ternyata Malah ini masih hidup. Dia mengganti semua identitasnya, dia mengganti tubuhnya, dia bahkan mengganti wajahnya agar tidak dikenali oleh orang lain lagi. Dan kalian tahu plot twist-nya apa, guys? Nah, plot twist-nya itu ternyata si Malah ini tuh merupakan anak dari Peter Solomon. Dan si Malah ini tuh tipe anak yang pemberontak. Dia tidak suka dan tidak tertarik dengan ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Dan pada saat dia mencapai umur 20-an, dia itu telah mendapatkan hak untuk menerima warisan dari keluarga Solomon. Peter Solomon itu mencoba untuk memberi pilihan antara harta ataupun pengetahuan. Dan Malah memilih untuk mengambil harta karena dia tidak tertarik dengan ilmu-ilmu pengetahuan apapun itu.
Tapi sekali lagi ayahnya mencoba untuk menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan batu piramid yang aku maksudkan tadi, guys. Terus singkat cerita, si Mal'ah ini pergilah dia ke luar negeri dan menghamburkan semua uang warisan yang dia dapatkan tadi. Dia main cewek, dia mabuk-mabukan, dia menghamburkan semua uangnya, dan media di sana itu menyoroti kelakuan-kelakuan si Mal'ah ini. Terus banyak korban juga yang melaporkan kelakuan si Mal'ah ini, dan dia berakhir di penjara di Turki. Dan pada saat di penjara di Turki inilah dia bertemu dengan laki-laki yang bernama Adros. Dan plot twistnya lagi, guys, yang membuat semua kekacauan yang tadi aku ceritakan itu ternyata bukan Mal'ah asli. Anaknya Peter Solomon itu ternyata bernama Zahari, guys, bukan Mal'ah. Dan Mal'ah yaitu Mal'ah yang membuat segala kekacauan tadi itu adalah Adros. Adros teman penjaranya si Mal'ah tadi. Dan Mal'ah ataupun Zahari itu telah dibunuh oleh si Adros ini di dalam penjara. Dia mengambil semua harta miliknya si Zahari ini, dia mengubah identitasnya, dia memakai semua kekayaannya itu, dan dia teringat pada batu piramid itu. Dia terobsesi sama batu piramid dan portal-portal itu. Jadi plot twistnya emang bukan si Zahari ini ya pelaku utamanya, tapi si Adros, temen penjaranya si Zahari, dan Zahari itu telah terbunuh, guys. Terus novel kedua yang bakal aku bahas ini berjudul Malaikat dan Iblis. Nah, novel ini tuh mengisahkan tentang pengetahuan dan agama, serta keberadaan organisasi yang bernama Illuminati. Nah, Illuminati dalam cerita ini tuh dikisahkan sebagai pemuja setan, namun bukan dalam artian yang modern. Dahulu mereka ini adalah kaum terpelajar yang menentang gereja, guys. Isu tentang kekuatan goib, pengorbanan, dan simbol-simbol gelap yang sebenarnya itu adalah kebohongan. Namun sayangnya, hasutan itu ternyata dipercayai oleh masyarakat luas dan akhirnya muncul kelompok pemuja setan modern yang mengikuti kebohongan tersebut. Nah, cerita ini dimulai ketika seorang ilmuwan terkenal yang bernama Leonardo Vetra itu ditemukan terbunuh di sebuah laboratorium. Jasadnya itu ditemukan dengan simbol Illuminati yang terbakar di bagian dadanya. Dan parahnya lagi, penemuan terbesarnya yaitu antimateri itu hilang dicuri. Entah siapa yang mencuri temuan tersebut. Nah, menyadari keterlibatan kelompok Illuminati ini, kemudian para ilmuwan lain itu mencoba menghubungi si Robert Langdon yang aku ceritakan tadi itu untuk membantu menyelidiki kasus tersebut. Kemudian si Robert Langdon ini pergi menemui Vetra yang merupakan anak angkat dari Leonardo yang juga ahli di bidang biologi. Dan bersama-sama mereka mencoba menemukan dan bersama-sama mereka mencoba menyelidiki tentang kehilangan antimateri tersebut yang ternyata dibawa ke Vatikan, dan itu menjadi sebuah ancaman besar. Dan pada saat itu Vatikan tengah menyelenggarakan pemilihan paus baru karena paus sebelumnya itu telah wafat. Dan dalam situasi yang kritis itu, Langdon diminta untuk membantu menyelidiki misteri yang berkaitan dengan Illuminati tersebut. Kasus ini ternyata melibatkan ancaman besar bagi kardinal dan Vatikan sendiri. Langdon pun mencoba untuk menggeledah simbol-simbol yang berkaitan dengan Illuminati tersebut. Dan dari situlah Langdon ini menyadari bahwa ancaman Illuminati itu tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga merupakan sesuatu yang nyata dan mematikan. Dan ternyata yang mencuri antimateri itu adalah seseorang yang bernama Carmelengo. Pada akhirnya itu semuanya itu terungkap, dan semua yang terjadi itu adalah merupakan merupakan rekayasa dari si Carmelengo ini. Dan paus sebelumnya yang wafat itu ternyata terbunuh karena, bukan terbunuh ya, tapi dibunuh karena beliau tuh memiliki pemikiran modern yang menerima sains, dan Carmelengo ini kayaknya tidak menerima hal tersebut. Kemudian Langdon dan Vittoria ini akhirnya menyelesaikan misi mereka, dan mereka itu kembali membawa keseimbangan antara sains dan agama di tengah-tengah masyarakat. Nah, pelajaran yang bisa aku ambil dari kedua novel yang telah aku ceritakan tadi, yang pertama itu dari novel Malaikat dan Iblis, itu kita bisa tahu bahwa agama dan sains itu seharusnya tidak bertolak belakang. Mereka itu harusnya bisa jalan berbarengan untuk saling melengkapi dalam memahami suatu kebenaran. Sedangkan di novel The Last Symbol itu mengajarkan bahwa hal-hal yang tampak rumit dan kuno itu ternyata menyimpan makna yang baik untuk kehidupan kita. Selain itu, novel ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai manusia, kita yang mempunyai pikiran ini,
mempunyai kekuatan besar. Pikiran kita tuh mempunyai kekuatan besar. Cara kita berpikir itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, filologi itu membantu dalam pelestarian naskah-naskah kuno yang memuat informasi tentang adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat masa lalu. Dan melalui studi filologi, kita juga dapat memahami ide, kebudayaan, serta pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Banyak naskah kuno yang mengandung ajaran moral, etika, dan filsafat tentang kehidupan. Dengan mempelajari filologi ini, kita dapat menggali nilai-nilai tersebut yang masih relevan dengan kehidupan modern kita sekarang. Terima kasih telah menonton guys. Bye-bye, sampai berjumpa di video selanjutnya.